Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya saya mulai presentasi ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana. Menurut teman-teman, apakah agama yang menjadi penyebab konflik atau justru cara manusia memahami agama itulah yang menjadi sumber konflik tersebut? Nah, pertanyaan ini tuh sangat penting karena Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat beragam. Kita memiliki banyak suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman tersebut seharusnya menjadi kekuatan, tetapi pada kenyataannya masih sering muncul konflik yang mengatasnamakan agama. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana fanatisme keagamaan dapat memicu konflik sosial jika tidak diimbangi dengan sikap toleransi. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Yajid Soleh. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan fenomena tersebut menggunakan perspektif sosiologi agama dari Max Weber, sekaligus membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah konflik tersebut. Oke, kalau kita melihat kondisi Indonesia saat ini, negara kita memang unik ya, karena memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini sebenarnya merupakan kekayaan bangsa yang bisa memperkuat persatuan. Namun, di sisi lain keberagaman juga dapat menjadi sumber konflik apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai. Salah satu penyebabnya adalah fanatisme keagamaan. Fanatisme keagamaan adalah sikap ketika seseorang atau kelompok meyakini bahwa ajaran atau keyakinan adalah yang paling benar sehingga sulit menerima adanya perbedaan gitu. Nah, jika sikap ini semakin kuat, maka dapat berkembang menjadi intoleransi, diskriminasi, bahkan menjadi konflik sosial. Selain itu, di era digital ini yang dimana ada media sosial juga memiliki peran besar gitu, kayak hoax, ujaran kebencian, dan provokasi yang berkaitan dengan agama dapat menyebar dengan sangat cepat, sehingga memperbesar potensi konflik di masyarakat. Karena itu, penting untuk memahami bagaimana fanatisme keagamaan bisa memicu konflik dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, penelitian ini juga memiliki rumusan masalah dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini memiliki dua rumusan. Pertama, bagaimana fanatisme keagamaan dapat memicu konflik sosial di masyarakat. Kedua, bagaimana teori Max Weber dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Dari kedua rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis fanatisme keagamaan menggunakan perspektif sosiologi Max Weber, sekaligus mengidentifikasi berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah konflik sosial akibat fanatisme. Nah, untuk menjawab kedua rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan teori Max Weber. Pada penelitian ini, saya menggunakan perspektif sosiologi agama dari Max Weber. Menurut Max Weber, tindakan manusia tidak dapat dilakukan secara kebetulan, tetapi dipengaruhi oleh makna dan nilai yang diyakini oleh setiap individu. Weber membagi tindakan sosial menjadi 4 jenis, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional yang berorientasi pada nilai, tindakan afektif yang dipengaruhi oleh emosi, dan tindakan tradisional yang dilakukan karena kebiasaan. Dalam kasus fanatisme keagamaan, tindakan seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh tindakan rasional yang berorientasi pada nilai tinggi. Jadi artinya itu kayak seseorang bertindak berdasarkan keyakinan agama yang dianggap benar menurut dirinya. Nah, selain itu juga Max Weber juga menjelaskan konsep otoritas karismatik. Nah, maksudnya tuh kayak uh, adanya tokoh agama gitu yang memiliki pengaruh besar karena dipercaya oleh masyarakat. Nah, pengaruh ini tuh biasanya bisa jadi dampak positif apabila mengajarkan toleransi gitu. Nah, tapi kebanyakan di Indonesia itu justru sebaliknya gitu, jadi berdampak negatif. Nah, akibat itu malah memperkuat sikap eksklusif dan intoleransi mereka gitu. Setelah tadi saya sudah menjelaskan teori yang saya gunakan, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana fanatisme dapat berkembang menjadi konflik sosial. Nah, fanatisme keagamaan ini yang pertama dapat memicu konflik ketika seseorang atau kelompok merasa bahwa hanya keyakinannya sendiri gitu yang benar dan menganggap kelompok lain tuh salah gitu. Nah, sikap tersebut akan melahirkan intoleransi, kemudian berkembang juga menjadi diskriminasi, polarisasi sosial, hingga konflik terbuka. Nah, di Indonesia hal ini pernah terlihat pada konflik
konflik yaitu POSO gitu, yang melibatkan kelompok masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda. Nah, selain itu, terdapat juga beberapa kasus penolakan pembangunan rumah ibadah yang menunjukkan masih adanya sikap intoleran terhadap kelompok minoritas gitu. Nah, di era digital ini, penyebaran hoax dan ujaran kebencian melalui media sosial semakin memperbesar potensi konflik karena masyarakat sering menerima informasi tanpa verifikasi terlebih dahulu gitu. Fenomena yang tadi saya sudah jelaskan dapat dijelaskan juga dalam menggunakan teori Max Weber. Nah, itu jika dianalisis menggunakan teori Max Weber tersendiri, konflik tersebut terjadi karena tindakan masyarakat yang dipengaruhi oleh keyakinan dan nilai yang mereka yakini. Ketika seseorang menganggap bahwa membela kelompok agamanya merupakan tindakan yang benar, tapi secara moral, maka ia dapat melakukan tindakan yang sebenarnya merugikan gitu bagi kelompok lain. Nah, selain itu, tokoh agama sebagai pemegang otoritas karismatik memiliki pengaruh yang sangat besar juga terhadap cara berpikir pengikutnya gitu. Nah, apabila tokoh agama yang mengajarkan nilai toleransi, maka masyarakat juga akan lebih mudah hidup berdampingan secara damai gitu. Namun jika yang disampaikan adalah sikap eksklusif dan kebencian terhadap kelompok lain, maka fanatisme dapat berkembang menjadi konflik sosial gitu. Jadi menurut Weber, penyebab konflik bukan hanya karena adanya perbedaan agama, tetapi juga karena bagaimana masyarakat tersebut memaknai agama tersebut gitu. Nah, kita juga menjelaskan upaya pencegahannya gitu. Nah, apa aja sih yang dapat kita lakukan gitu? Yang pertama, ada beberapa yang dapat kita lakukan untuk mencegah konflik tersebut, konflik fanatisme keagamaan gitu. Nah, yang pertama adalah memperkuat pendidikan toleransi sejak usia dini agar masyarakat terbiasa menghargai perbedaan. Nah, yang kedua, menerapkan moderasi beragama sehingga masyarakat mampu menjalankan ajaran agamanya tanpa merendahkan keyakinan orang lain. Nah, yang ketiga, meningkatkan literasi digital. Penting banget nih literasi digital agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap hoax dan ujaran kebencian. Selanjutnya, dialog antar umat beragama juga penting untuk membangun komunikasi dan mengurangi prasangka. Nah, selain itu juga pemerintah juga memiliki peran dalam menegakkan hukum terhadap tindakan intoleransi. Sedangkan tokoh agama diharapkan menjadi agen perdamaian yang menyampaikan nilai persatuan dan saling menghormati gitu. Nah, berdasarkan pembahasan yang tadi sudah saya paparkan juga dapat disimpulkan bahwa fanatisme keagamaan dapat menjadi pemicu konflik apabila berkembang menjadi sikap intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok lain. Nah, melalui teori Max Weber, kita dapat memahami bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh nilai yang diyakini serta oleh pengaruh otoritas tokoh agama yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, oleh karena itu, toleransi menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisasian masyarakat multikultural seperti di Indonesia ini. Hal tersebut harus didukung melalui pendidikan, literasi digital, dialog antar umat beragama, serta kerjasama antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai fanatisme keagamaan dan potensi konflik sosial di masyarakat multikultural. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.